Halo teman-teman, balik lagi di kelas probabilitas dan statistik by aku, Faizin. Tempat di mana angka-angka statistik tuh bukan hanya bikin pusing, tetapi bakal jadi cerita seru dan mudah dipahami. Oh ya teman-teman, sebelumnya terima kasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mungkin ini bakal jadi pembahasan probabilitas dan statistik aku yang terakhir ya. Oke. Eh, Kali ini kita bakal bahas simulasi Monte Carlo. Jadi, aku bakal ngejelasin sedikit aja ya. Apa sih simulasi Monte Carlo itu? Jadi, simulasi Monte Carlo itu adalah metode simulasi yang menggunakan angka acak atau random untuk memprediksi kemungkinan kejadian di masa depan berdasarkan data yang sudah ada. Sederhananya tuh kayak gini. Monte Carlo dipakai untuk meniru kondisi dunia nyata menggunakan percobaan acak berulang-ulang. Itu begitu. Mungkin habis ini kita bakal bahas ya, dan kita pindah ke simulasi langsungnya di Microsoft Excel. Oke teman-teman, di sini kita udah di Microsoft Excel-nya. Jadi kita di sini bakal simulasi Monte Carlo. Jadi yang pertama itu ke studi kasusnya tuh kayak gini. Diketahui data konsumsi energi listrik sebuah gedung per hari dalam satuan kWh sebagai berikut. Jadi ini datanya. Yang pertama itu 448, 462, 451, 457, 445, 469, 454, 460, 443, 466. Lalu yang ditanyakan itu atau yang diperintah itu yang pertama yaitu hitung rata-rata kalau standar deviasi dan jumlah data dari konsumsi energi listrik tersebut. Nah, yang kedua, buat distribusi normal dari data tersebut dalam bentuk tabel dan grafik. Jadi kita nanti buat tabelnya ini udah tak buat, tinggal diisi aja nanti. Lalu kita buat grafiknya. Dan yang ketiga, kita disuruh simulasi Monte Carlo sebanyak 100 data acak berdasarkan diperoleh untuk memprediksi konsumsi energi listrik pada hari berikutnya. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu rata-ratanya. Rata-ratanya itu rumusnya average, aduh, average, di blok datanya, kita enter, lalu standar deviasi itu rumusnya stdf, titik s, kita blok datanya, kita enter, lalu jumlah datanya. Sebenarnya kita lihat manual pun jumlah datanya juga bisa kehitung kok. Soalnya cuma dikit. Tapi berhubung ini di Excel, ya udah kita pakai rumus saja. Itu sama dengan rumusnya Kounta. Itu jumlah sel. Kounta blok enter. Udah ketemu rata-rata, standar deviasi, dan jumlah datanya. Sekarang kita cari data X. Jadi data X itu rumusnya gini. Sama dengan sequence. Nah, dari aku sendiri kan pengen 50 percobaan dulu. Itu kita buat data X-nya itu 50. Jadi awalnya itu kita buat dulu 50. Lalu titik koma satu, titik koma kita awalnya berapa? Misal 430, titik koma satu, tutup kurung. Nah, jadi itu datanya bakal otomatis ngisi sendiri sampai itu tadi yang kita masukin misal 50, lalu awal, jadi itu kita masukin mau sampai berapa, misal 50, lalu kita tulis angka pertama tuh berapa gitu, jadi dia tuh bakal langsung ngisi sampai ke 50 gitu. Terus data
X itu sebenarnya itu cuma angka bantu untuk membuat kurva. Itu bukan data utama. Misalnya kalian tuh punya data konsumsi energi itu kayak gini. 448, 462, 451 gitu. Dan seterusnya. Nah, Excel tuh butuh banyak titik supaya bisa menggambarkan kurva normal yang halus. Makanya dibuatlah data X. Nah, data X itu ibarat titik-titik di sumbu horizontal tempat kita menghitung peluang distribusi normal. Jadi gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita buat distribusi normalnya dulu. Rumus distribusi normal itu sama dengan dis norm. Norm dis lalu kita masukin rata-ratanya dulu. Eh, bukan X-nya dulu. Titik koma, rata-rata, titik koma lagi, standar deviasi, titik koma lagi kita tulis false, false, kurung. Oh iya, jangan lupa di sini kita kasih gambar dolar. Nah, pencet gitu, itu tarik, dolar. Nah, jadi deh distribusi normalnya. Lalu kita buat grafiknya. Kita insert, scatter, kita pilih yang ini. Dengan itu jadi kurva simulasi Monte Carlo. Oh, udah deh, jadi deh. Ini. Sekarang kita buat data random. Status data. Kita buat di sini dulu. Nanti kita salin ke yang seperti itu. Nanti aku bakal beri alasannya kok. Lalu rumus rumus data random itu kayak gini. Sama dengan norm INP trend lalu tutup kurung titik koma kita kasih rata-rata titik koma standar deviasi. Di situ kita kasih tanda dolar. Kayak dolar lah pokoknya, nggak tahu itu tanda dolar itu apa. Ini kurung enter. Mau gambar ini harusnya nggak di sini. Aduh. Kita tarik ke bawah dulu. Ini 100 data ya. Lalu kita blok dulu, Ctrl C, kita tempel spesial, kita pakai yang nilai ini. Nah, alasan aku disalin dulu, itu biar datanya itu nggak berubah-ubah. Misal kayak gini ya, itu tuh kalau di, apa ya, intinya tuh, ini tuh gampang berubah. Misal aku kasih kayak gini, Lor. Nah, berubah kan? Jadi gitu. Terus kita buat
tabel histogramnya. Hmm, 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 hmm. Loh, oh, udah dah, tinggal ganti nama. Simulasi Monte Carlo dan 100 data acak. Udah deh, gampang banget kan. Jadi begini, mungkin gitu aja ya teman-teman pembahasan simulasi Monte Carlo kali ini. Sebelumnya kalau kalian punya sanggahan atau pertanyaan atau cara-cara cepatnya, kalian bisa kok nulis di kolom komentar, nanti bakal aku jawab satu-satu dan nanti kita bisa belajar bareng. Bareng. Mungkin cukup segitu aja pembahasan hari ini. Bisa aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.